sadar tuh ya, siapa Bung Karno, siapa Syahrir, siapa Gibran. Kira-kira yang dilakukan oleh Mas Gibran baru 2 tahun loh ya, langsung cuk loncat-loncat ke Wapres. Jadi gubernur enggak, menteri enggak, DPR pun enggak, langsung kira-kira bermartabatnya itu. Gimana sih kamu nih kok gak punya rasa balas budi yang sudah nolongin kamu, yang sudah membesarkan kamu, malah buat tusuk dari belakang. Yang menjatuhkan Pak Jokowi ya Pak Jokowi sendiri. Kenapa? Begitu kuatnya dia. Dibutakan matanya, dibutakan hatinya, jatuh dia. Karena apa? Karena keserakahan. Ini teman-teman analis tuh ya, yang nempel sama lembaga survei. Jangan bodohin rakyat saya ya. Kalian dibayar silakan, tapi never ever dengan pemikiran busuk yang seperti itu. Pemimpin kayak badut, badut kok jadi pemimpin, begitu loh ya. Seolah-olah tuh kalau nggak ada Pak Jokowi, ambruk negara ini. Jangan-jangan lebih baik. Mau tahu apa pemikiran saya untuk bergabung sebagai co-captain ya, dan sedikit kaget juga waktu diumumkan co-captain nomor 2 setelah Pak Sudirman Said kan. Ya pertama saya bisa mengatakan dengan sungguh-sungguh ya Pak Arifin Gus Ipang, saya ini merasa dalam hidup saya udah diberikan terlalu banyak rezeki. Serius. Baik, sempat tinggal di Jerman lama, ya kan, terus berkuliah di Amerika, karir yang cukup bahkan sangat memuaskan, ya kan. Kemudian menjadi penasihat ekonomi Pak Jokowi, sempat menjabat sebagai menteri, diberkahi dengan keluarga yang bagi saya sih sempurna ya, dan secara finansial, keuangan juga udah oke. Ya, Grateful ya. sangat-sangat grateful, sangat penuh rasa syukur, dan dengan kondisi yang ada, saya lihat ini saatnya untuk mengembalikan rezeki tersebut, ya, to give back, ya, saatnya give back. Yang namanya investment banker tidak bisa lepas dari paradigma investasi, ya, jadi bagi saya Pak Anies ini investasi yang paling menarik yang pernah saya buat dalam seluruh karir hidup saya. Ya, jadi saya anggap ini investasi. Ya, tapi kalau berhasil, keuntungannya buat Republik, bukan buat saya. Ya. Tapi yang paling sering saya dengar sekarang itu pertanyaannya, kok berani? Ya, rasanya risikonya lumayan tinggi gitu ya, lumayan besar. Ya, dalam bidang investasi, potensi profit yang besar tidak mungkin lepas dari risiko yang juga besar. Ya. Dan tentunya banyak dari kita penggemar dari investor legendaris yang namanya Warren Buffett, ya. Tapi banyak orang nggak sadar, beliau meskipun sangat sistematis, paling suka mengambil risiko yang besar. Saya kasih contoh, dari semua portfolio saham yang dia miliki, 75% dari saham dia ditanamkan ke hanya 5 saham. Jadi dia benar-benar konsentrasi. Dia benar-benar mempertaruhkan modal di hanya 5 saham. Ya, dan dari 5 saham itu, lebih dari separuh adalah Apple. Hanya saham Apple. Ya. Dan itu sebuah investasi yang begitu berhasil ya. Luar biasa. Harga sahamnya mungkin udah naik 6 kali lipat. Ya. Jadi bagi saya, Pak Anies itu adalah Apple-nya saya. Jadi dari 3 kandidat, Bapak melihat bahwa secara manajemen risiko, Mas Anies adalah yang paling berat. Paling berat atau paling tepat? Paling tepat dan juga paling Risikonya berat. risiko paling risikonya lumayan, tapi potensi berkahnya besar, ya kan, terutama bagi negara ya. Jadi setelah Pak Om itu selesai ya tugas sebagai menteri, langsung dengan Mas Anies. Betul, Sekian beliau lama mungkin bersama-sama di kabinet, ya kan? betul. Beliau tarik saya ke track Pemprov DKI Jakarta sebagai penasehat bidang ekonomi, ya, dengan tentunya fokus di investasi. Jadi saya cukup giat di DKI, tapi tentunya 2 tahun pertama saya di situ langsung pandemi. Ya, kan, jadi baru di tahun terakhir ya 2022 itu dengan pandemi sudah selesai, saya bisa lebih
berkontribusi ya. Pada saat itu kan gini, Mas Anies sebagai gubernur kan sangat image-nya ya sangat ya dikesankan bahwa Mas Anies ini radikal, misalnya gitu ya, tidak Iya, iya. agak kanan lah Siap, gitu ya. siap. Nah, itu nggak menjadi pertimbangan Pak Tom? Sama sekali enggak. Karena kan itu yang beredar di Iya. masyarakat bahwa dia menggunakan politik identitas dan lain-lain. Dalam sejarah, kebenaran itu selalu akan keluar di ujung. Ya, jadi meskipun label itu selalu ditempelkan kepada Pak Anies, ya, saya tahu betul karakter yang sebenarnya, ya, dan sekarang sudah mulai beredar, ya kan, bahwa yang paling banyak mengeluarkan izin bangunan untuk tempat ibadah dalam sejarah Jakarta adalah Pak Anies. Pak Anies ya. Ya kan? Jadi itu untuk semua agama, ya, dari Hindu, Buddha, Islam, Kristen, Katolik itu paling banyak izin bangunan tempat ibadah di eranya hanya 5 tahun. Walaupun kemarin tadi ya Instagramnya Pak Anies posting bahwa Ustadz Abdul Somad join on board gitu kan. Kan UAS ini kan dipersepsikan agak kanan. Iya. Itu nggak membahayakan. Justru saya suka bilang sama teman-teman minoritas yang bisa benar-benar melindungi kita, itu hanya orang seperti Pak Anies yang keislamannya tidak diragukan, ya, yang punya kredibilitas yang kuat dengan umat, ya, satu. Kedua, saya setuju sekali yang Pak Anies bilang, ya, seorang leader, seorang pemimpin di tingkat tinggi itu harus menjadi pemimpin untuk semua, ya, harus bisa mengajak bicara semua, jangan ada kelompok manapun juga yang dikucilkan, ya, yang dimusuhi. Mungkin bahasa beliau itu mungkin kita kurang setuju atau bahkan kurang nyaman, ya, apakah kelompok kanan atau kelompok kiri atau kelompok yang segala macam lah, ya, tapi dialog harus selalu jalan, ya. Jadi yang bahaya itu kalau kita demonize, ya, kalau kita membuat sebuah kelompok itu radioaktif, ya kan, dan kemudian dijadikan momok, ya, itu malah memecah belah, ya, dan itu tidak akan membantu melindungi kami minoritas. Itu hanya akan membuat kecemburuan, ya, semakin memanas. Pak Tom, saya mau tanya tadi kan ngomongin tentang pemerintahan ya. Iya. Dulu kan Pak Tom menjadi Menteri Perdagangan dan kemudian menjadi Kepala BKPM. Iya. Pemerintah Presiden Jokowi. Nah, terus Pak Tom ikutan gabung Mas Anies, Iya. yang mana mengusung perubahan. Apa nggak kontradiktif? Dan kalau emang iya, emang apa yang harus dirubah? Maaf kalau saya menggunakan klise atau kalimat-kalimat yang sering didengar di publik, ya. Menurut saya tidak berubah. Ya, yang berubah adalah pemerintah. Ya, pertama pemerintah berubah, kedua dunia berubah. Ya, dalam pengamatan saya pemerintah itu berubah sekali di periode kedua dibandingkan dengan periode pertama, dan perubahan yang drastis itu hemat saya dimulai dengan revisi Undang-Undang KPK di 2019, ya, yang tadinya merupakan lembaga yang paling populer dan paling terpercaya di Republik, ya, dihilangkan statusnya sebagai lembaga independen, dijadikan bagian dari birokrasi. Itulah permulaan dari sebuah perjalanan yang berujung sekarang KPK tidak lagi lembaga yang terhormat, ya kan? Nah, dari 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, kita setiap tahun melihat langkah yang ke arah yang total berbeda dengan arah yang kita anut di periode pertama,
Ya, jadi di 2020 ada Omnibus Law, di mana sebetulnya saya salah satu perumus awalnya, ya, dan kita bisa bicarakan itu nanti bahwa Omnibus yang terbit beda sekali dengan tujuan dan rumus pada awalnya, ya, pada asal usulnya. Di 2021 ada Undang-Undang IKN, ya kan, 2022 upaya untuk mengamandemen konstitusi supaya menghilangkan batas jabatan, ya kan, term limit, juga undang-undang ketentuan umum pidana yang mengkriminalisasi begitu banyak perilaku, ya, dan akhirnya di 2023 skandal dengan MK, ya. Jadi itu perjalanan yang merubah arah step by step, ya, langkah demi langkah. Bagi saya sangat jelas. Tapi kan secara ekonomi, pertumbuhan ekonomi kita termasuk yang kedua terbaik setelah Arab Saudi di G20. Artinya inflasi pun kita tergolong yang baik untuk dikendalikan. Gus, satu hal yang selalu saya tekankan, ya, angka rata-rata agregat seperti pertumbuhan ekonomi itu tidak menjelaskan apa-apa mengenai struktur pertumbuhan tersebut, ya. Jadi kesenjangan itu tidak kelihatan, ya, ketimbangannya tidak kelihatan dari angka rata-rata seperti itu, ya. Saya kasih contoh matematis. Katakan ada 10% dari masyarakat kita yang mengalami pertumbuhan 100%. Gini rasio ya. Enggak, bukan ini, hanya ilustrasi, contoh matematis, ya, contoh angka. Karena ada 10% dari masyarakat kita yang menikmati pertumbuhan 100% per tahun, ya. Kemudian ada 90% dari masyarakat kita yang mengalami kontraksi minus 5% per tahun. Kalau dua itu dirata-rata, itu menjadi plus 5,5%. Ya, jadi bayangkan sebuah skenario di mana 10% itu pertumbuhannya 100% per tahun, tapi sisanya minus 5% per tahun, kalau di rata-rata jadi plus 5,5. Ya kan? Jadi sebetulnya angka pertumbuhannya tinggi itu sebuah ilusi. Ya, bukannya karena itu tidak akurat, tapi karena komposisi daripada angka itu sangat timpang. Hanya ada beberapa sektor, segelintir sektor saja yang pertumbuhannya tinggi. Semuanya cenderung berkaitan dengan komoditas batu bara, sawit, nikel, ya kan. Kemudian ada jipratan positif kepada jasa-jasa seperti perhotelan, kesehatan, F&B, karena yang kaya raya dari komoditas lebih banyak pelesiran, lebih banyak ke Jakarta untuk belanja, ya kan, ke restoran, F&B. Ya, jadi hemat saya mungkin hanya 20% dari ekonomi kita yang berupa komoditas yang benar-benar sejahtera, ya, yang benar-benar growing, dan 10% lagi yang kena jipratan positif. Tapi 70% itu stagnan. Skala besar, skala kecilnya kan kita lihat adalah ibu kota. Iya. Which is Gini rasionya juga sama, lumayan tinggi, artinya ketimpangan yang kaya dan si miskin. Kan waktu itu ada di bawah Mas Anies. Apakah Mas Anies telah membuktikan bahwa dia bisa perform? Karena kebetulan tadi kan Pak Tom bilang adalah penasihat ekonominya gitu. Iya. Apakah bisa membawa itu ke level yang lebih besar? Pasti. Jadi prinsip yang saya jelaskan tadi, bahwa angka-angka rata-rata atau agregat itu bisa menyembunyikan ketimpangan dalam struktur, ya. Demikian juga Gini rasio. Mungkin angkanya kelihatan stabil, ya, tapi kita harus lihat kurvanya. Bisa ada sebuah perkembangan di mana ada segmen-segmen tertentu yang naik, ya kan, dan segmen-segmen yang lainnya turun. Sebetulnya yang turun menjadi lebih parah, ya, dan yang naik, ya, naiknya lumayan, tapi mereka udah oke, ya kan. Jadi ketimpangan itu bisa memburuk meskipun Gini rasio itu stabil. Itu ada kurva yang seperti itu, ya. Nah, di DKI Jakarta, saya kira keberpihakan Pak Anies kepada yang berpenghasilan menengah bawah dan bawah sangat jelas.
Ya. Jadi sudah puluhan tahun cakupan jaminan sosial di Jakarta itu hanya di kisaran 80%. Ya, dengan berbagai terobosan administratif, Pak Anies bisa mendongkraknya menjadi 99%. Ya, dan itu menyelesaikan sebuah masalah yang sudah stagnan seperti Ya, itu, dan itu puluhan tahun. achievement bagus ya. Jadi, dan yang paling membutuhkan jaminan sosial itu kan yang berpenghasilan rendah dan menengah bawah, paling susah untuk datang ke kantor pemerintah untuk ngisi formulir segala macam kan. Jadi